Pernah kebayang nggak kalau cuma 4 huruf bisa ngebongkar rahasia kepribadian kita? Nah, itulah gunanya indikator tipe Myers-Briggs. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu tipe yang paling misterius dan langka dari semuanya, INFJ. Seberapa langka sih? Gini deh bayanginnya, di sebuah ruangan yang isinya 100 orang, kemungkinan besar cuma ada 1 atau 2 orang yang INFJ. Yap, cuma 1–3% dari populasi. Ini yang bikin mereka jadi tipe kepribadian paling langka. Nah ini nih yang mungkin bikin kamu mikir, jangan-jangan saya salah satunya? Kalau kamu sering merasa sedikit beda dari kebanyakan orang, ya bisa jadi ini jawabannya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng, apa kamu termasuk di klub eksklusif ini? Oke, jadi INFJ itu singkatan dari apa sih? I-nya introvert, N-nya intuitif, F-nya feeling atau perasa, dan J-nya judging atau penilai. Gampangnya, anggap aja mereka ini si advokat atau si idealis. Julukan yang nanti bakal makin jelas artinya seiring kita bahas lebih dalam. Oke, jadi di beberapa menit ke depan kita bakal jalan-jalan nih ke dunianya para INFJ. Kita akan bongkar apa sih yang jadi motivasi mereka, gimana cara mereka bangun hubungan, bakat-bakat terpendamnya, dan yang paling penting, gimana mereka nemuin makna hidup. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih yang bikin seorang INFJ itu bener-bener ya beda dari yang lain? Nah, di slide ini udah terangkum semua intinya. Mereka ini bukan cuma pemimpi loh, mereka itu pencari kebenaran sejati, yang selalu didorong sama tujuan hidup yang kuat. Dan kombinasi empati sama wawasan mereka yang dalam, wah, itu yang bikin mereka kuat banget. Oke, sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi ya. Kita intip apa sih yang ada di balik itu semua. Apa sebenarnya yang jadi mesin penggerak di dalam diri seorang INFJ? Pernah dengar kan istilah go hard or go home? Nah itu tuh udah kayak lagu kebangsanya INFJ. Mau itu ngejar mimpi besar atau cuma bikin kue, mereka pasti bakal ngelakuinnya sepenuh hati. Gak ada yang setengah-setengah. Visual ini ngejelasin semuanya kan, buat INFJ mereka bakal selalu milih satu permata yang tersembunyi dibanding setumpuk kerikil biasa. Mereka itu haus akan kualitas, keaslian, dan kedalaman. Tapi, ada tapinya nih, intensitas kayak gini bisa bikin mereka gampang banget burn out kalau nggak diatur baik-baik. Kalau soal ngambil keputusan, lupain deh tuh spreadsheet atau daftar pro dan kontra. INFJ itu jalan pakai kompas batin yang super kuat. Intuisi mereka. Dan karena mereka ini kayak detektif alami buat jiwa manusia, intuisi mereka itu hampir nggak pernah salah. Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget. Kalau dihadapkan sama pilihan antara yang benar dan yang gampang, INFJ itu nggak bakal goyah sama sekali. Mereka inilah orang yang bakal nantang aturan, bahkan kalau itu artinya mereka harus sendirian. Buat mereka, etika itu bukan pilihan. Itu udah jadi bagian dari diri mereka. Oke, jadi gimana dunia batin mereka yang kompleks ini kelihatan di dunia luar? Yuk, kita bedah gimana cara seorang INFJ menjalin hubungan dengan orang lain. Kamu pernah sadar nggak? Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya cerita soal hidup mereka ke kamu? Bahkan orang yang baru kenal sekalipun. Kalau iya, wah, bisa jadi kamu seorang INFJ. Ada sesuatu aja dalam diri mereka yang bikin orang lain ngerasa aman buat ngebuka rahasia-rahasia terdalamnya. Tapi ironisnya di sini nih, meskipun mereka itu kayak brankas rahasia buat orang lain, INFJ sendiri itu buku yang tertutup rapat. Mereka pendengar yang jago banget tapi butuh waktu dan kepercayaan yang super besar buat mereka mau ngebuka diri dan ngebiarin orang lain masuk ke dunia mereka. Kalau ada satu hal yang bikin INFJ nggak nyaman banget, itu adalah konflik. Buat mereka, konflik itu bukan cuma beda pendapat biasa. Rasanya tuh kayak ada gempa emosional. Mereka bisa ngerasain setiap getarannya, dan itu bikin pertengkaran jadi terasa personal dan ganggu banget. Dan di balik semua interaksi mereka, selalu ada satu pertanyaan yang diam-diam membara. Apakah aku sudah membuat perubahan? INFJ itu punya kebutuhan yang dalam banget buat ninggalin dampak positif buat orang di sekitarnya. Ini bukan soal ego ya, ini murni soal bikin dunia jadi tempat yang sedikit lebih baik. Tapi, INFJ itu nggak cuma soal emosi yang dalam loh. Mereka juga punya kemampuan yang luar biasa buat nyambungin dunia batin mereka sama dunia luar, lewat kekuatan kata-kata. Buat seorang INFJ, me time atau waktu sendiri itu bukan buat mengisolasi iri, tapi itu masa inkubasi. Disitulah mereka mencerna semua yang terjadi di dunia, dan seringnya disitulah kreativitas mereka meledak. Entah itu lewat tulisan, seni, musik, itulah cara jiwa mereka berbicara. Dan ini bukan omong kosong loh.
Kita ngomongin beberapa nama besar di dunia sastra. Ada Goethe, Dostoyevsky, Agatha Christie, semuanya dipercaya sebagai INFJ. Kemampuan mereka buat menyelam ke jiwa manusia itu jadi ciri khas banget dari tipe kepribadian ini. Oke, jadi apa benang merah yang menyatukan semua sifat-sifat ini? Sebenarnya semuanya bermuara ke satu hal aja. Tujuan. Iya, tujuan. Buat seorang INFJ, hidup tanpa tujuan itu rasanya kayak napas tapi nggak ada udara. Setiap langkah yang mereka ambil harus ada artinya, harus jadi bagian dari sebuah gambaran besar. Inilah benzin yang bikin mereka jalan terus. Dan ketika tujuan itu diuji, nah disitulah kita bakal lihat wujud asli seorang INFJ. Sang advokat, sang idealis, sang pejuang. Mereka bakal mati-matian membela apa yang mereka yakini benar, bahkan kalau harus melawan seluruh dunia sendirian. Jadi kesimpulannya gimana? INFJ mungkin cuma 1% dari populasi, tapi dampaknya, wah, jauh lebih besar dari itu. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau cuma 1% dari kita aja bisa hidup dengan tujuan yang sedalam, kira-kira perubahan kayak apa yang bisa terjadi di dunia? Mungkin kita semua bisa belajar sesuatu dari mereka.